أشهد أن لا أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. الفاتحة للحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكل أصحاب بركة التابعين التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جميع أصحاب رسول الله وسيلة الروح صاحب الكتاب الحبيب محمد بن عبد الله الهدار بركته وأسرار الأنوار وعلومه ونفاته في الدين والدنيا والآخرة على هذه النعمة والعطرة النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة رواه الطبراني. قال صلى الله عليه وسلم اتخذوا عند الفقراء الأيادي فإن لهم دولة يوم القيامة رواه أبو نعيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul biladi ila Allahi masajidha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allahi arba'un subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyadin yadhinna bada'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulha zakah. Ittajiru, jadikanlah atau dagangkanlah, jalankanlah fi amwalil yatama. Kalau ada harta-hartanya anak yatim dititipkan kepada kita, gawean dagang enggak apa-apa. Karena apa? La ta'kuluha zakah. Karena hartanya anak yatim itu tidak ada zakatnya. Ojo digenengno. Dalam banyak keterangan disebutkan kalau ada hartanya anak yatim itu mau inti jalankan, inti puter sehingga menghasilkan laba untuk kemaslahatannya anak yatim itu bagus. Ojo udiono zakate, hartanya anak yatim itu tidak terkena zakat. Jadi itu. Ittakhidhu indal fuqara ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Ittakhidhu indal fuqara ayadi. Ittakhidhu gawe atau jadikanlah ente, bikinlah indal fuqara antara ente dengan orang-orang fakir atau orang miskin ayadi. Ayadi itu apa? Uluran tangan. Berjasalah ente bagi orang fuqara. Berilah atau bikinlah ente jasa untuk orang-orang fuqara itu. Ittakhidhu suruh gawe iki jarene di sini. Ittakhidhu itu suruh membuat antara ente dengan orang fuqara itu ayadi, hubungan tangan. Maksudnya apa? Ente baik sama mereka, ente membantu mereka dan lain semacam. Karena apa? Fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Karena orang-orang fakir itu hari kiamat nanti daulah. Punya kerajaan tersendiri, punya pangkat tersendiri pada hari kiamat.
orang-orang fakir itu, orang-orang miskin itu. Loh, gara-gara mereka ini nanti punya keistimewaan tersendiri hari kiamat, maka ente jangan sampai ente tidak punya hubungan sama mereka, tidak punya jasa, tidak pernah memberi sama mereka. Paham? Sampai jangan diremehkan. Sedekah atau infak yang ente keluarkan kepada orang fakir itu jangan diremehkan. Sekecil apapun itu jangan diremehkan. Apa? Luqmah fi batnin ja'i khairun min bina alf jami' katanya. Dalam satu keterangan disebutkan luqmah, satu suapan yang ente berikan kepada orang yang lapar, orang yang membutuhkan, itu lebih mulia di sisi Allah daripada ente mengeluarkan harta untuk ente membangun 1000 masjid jami'. Ente bisa bangun 1000 masjid jami' dibandingkan ente pernah ngasih satu suap nasi kepada orang yang lapar, orang yang butuh, itu lebih mulia satu suap nasi yang ente berikan kepada orang lapar itu. Karena apa? Karena apa ya, dalam keterangan itu disebutkan ta'addi, efeknya itu lebih kemana? Masjid memang sedekah jariyah, orang sangat membutuhkan, ente lebih lagi. Ketika ada orang lapar terus ente bantu, berarti sudah ada satu nafas atau ada satu kehormatan, ada satu harga diri yang telah ente bantu, dan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu suap yang ente sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, orang lapar, itu khairun min bina alf jami', lebih bagus dibanding ente membangun 1000 masjid jami'. Bukan masjid biasa, masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang besar yang bisa digunakan untuk Jumatan, bisa dijadikan untuk perkumpulan yang besar. Nah, itu hati-hati. Wah, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW itu apa? Di antara salah satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan saya nanti ya Allah pada hari kiamat di akhirat berkumpul sama orang-orang miskin. Ente seneng apa ndak miskin lek ngono saiki? Senang miskin ada ente? Maksudnya orang-orang miskin, orang fuqara itu pangkatnya besar. Kenapa Nabi kok doa begitu di antaranya? Kenapa Nabi kok pengen miskin? Karena ya, dunia itu apa ya? Dunia itu disebutkan hayatuha azab, apa? Na'imuha hayatuha azab, apa kurang lebih ketika ente masih di dunia, ente merasakan dunia, halaluha hisab wa haramuha iqab katanya. Dunia yang dimiliki oleh seseorang itu yang halal, barang halal sing ono di antara dirimu itu, urusan dunia itu bakal dihisab ke Allah Subhanahu wa taala. Itu barang halal. Sing haram bakal dihisab. Halale bakal diperhitungno, haramnya bakal disiksa kok ente barang haram. Itu dunia. Jadi seperti itu. Sak bagus-bagusnya dunia, sak bagus-bagusnya dunia, sak bagus-bagusnya wong sugih, hisabe abot, tetap abot. Walaupun agak sudah koi dan lain semacamnya. Jadi seperti itu. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah, nurutlah. Takwa itu apa? Takwa itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu apa? Nurut sama perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takwa namanya. Haitsu ma kunta, dimanapun ente berada, nurutlah kepada Allah. Nah, jadi takwa itu dimanapun ente berada, nurutlah kepada Allah Subhanahu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa ini takut kepada Allah, nurut kepada Allah, menjauhi larangannya Allah, itu faedahnya, manfaatnya, sirnya, rahasia di balik itu besar. Besar rahasianya, banyak diceritakan dalam kitab-kitab, itu banyak diceritakan. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terus katanya Nabi, adbi sayyi'ah, lek kon mari ngelakoni salah, cepet-cepet ngelakonono apik mari. Salah apapun yang ente kerjakan, kalau ente langsung bertobat, kalau ente langsung mengerjakan amal soleh, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adbi'is sayyi'ata, cepatlah ketika ente bersalah, cepatlah susul kesalahan tadi, hapus dengan al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, karena apa? Perbuatan baik itu bisa menghapus salah yang pernah ente kerjakan.
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kalau ente serawungan, kalau ente bergaul, bersosialisasi dengan orang lain, bersosialisasilah, bergaullah dengan akhlak yang baik. Ada Nabi itu ketika Isra Mi'raj, kalau tidak salah ya, ketika Mi'raj Nabi itu ketika sudah melewati langit 7, ketika Nabi itu mau ke Sidratil Muntaha bareng sama Jibril, ternyata di salah satu sudut di langit sana ada satu kubah, kayak ono kubah gitu, kubah yang terang benderang, dan di dalam kubah itu ada orang yang sujud, ono wong sing ibadah lah. Tanya Nabi itu sama Jibril, siapa itu Jibril? Perumpamaannya apa itu Jibril? Perumpamaannya apa kubah itu? Ya Rasulullah katanya, jadi Jibril, itu adalah gambaran magom yang akan dimiliki oleh hamba-hambamu atau umatmu yang mereka memiliki akhlak yang baik. Sakmono dukure pangkone. Paham ya? Paham tak? Apa? Nabi ini setelah langit 7 kok ternyata menemukan sesuatu yang istimewa. Wah, di bawahnya, di langit itu ketemu Nabi, loh ini sudah di atasnya langit 7. Kok ternyata ada satu tanda-tanda keistimewaan kayak tadi, ternyata ada gambaran satu orang ibadah di dalam itu. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, siapa itu Jibril? Itu adalah magomnya dari umatmu ya Rasulullah, yang mereka itu memiliki akhlak yang baik, sakmono dukure magome. Paham? Luwe itu kok derajate wong sing salat. Luwe itu kok derajate wong sing poso. Paham? Akhlak. Dalam hadis Nabi pernah ngomong, ma balagal musul, ada pangkat yang enggak bisa digapai oleh orang yang sholat. Oh, apa itu kok rame dhewe iku? Ojo rame dhewe. Ada orang itu ada pangkat yang enggak bisa digapai, enggak bisa didapat dengan sholat, dengan puasa atau yang apanya. Ada magom yang mana magom ini enggak bisa didapat kelawan sholat wong, kelawan posone wong. Tapi iso disaingi atau iso dilewati, iso didapati oleh siapa? Oleh orang yang memiliki akhlak yang bagus. Ada pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tuh yang enggak bisa dicapai dengan sholat, enggak bisa dicapai dengan puasa, enggak bisa dicapai dengan ibadah-ibadah yang lain. Cuman bisa dicapai dengan akhlak yang bagus. Ittaqil maharim, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang malam hari ini kita ada tamu, ada Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Bahali. InsyaAllah mari kita dengarkan kalimat atau dua kalimat faedah, manfaat yang akan disampaikan oleh beliau. Didengarkan, dicatat, semoga bermanfaat. Waktu dan tempat kami pasrahkan kepada beliau. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, hafidahullah wa ra'ah wa mata'anna Allah bikamali sihah wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam awal-awal dari bulan Ramadan. Semoga Allah menurunkan rahmatnya pada kita, dan mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah disebutkan oleh Habib Ridha tadi apa? Ittaqillah haitsuma kunta. Kita disuruh bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ramekah, sendiriankah, keadaan sendiri atau sedang berjamaah, selalu nyambung, selalu terkoneksi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau babu madinati ilmin Nabi Muhammad SAW mengatakan, apa sih definisi takwa itu? Takwa sebutkan di dalam kitab Minhajus Sawi karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dia mengatakan,
Takwa adalah khaufun minal jalil. Artinya takwa sendiri adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Arti takut di sini bukan hanya kita takut dengan adab dan siksaan Allah saja. Tapi apa? Takut amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut, apalagi takut bahwasanya ibadah kita masih kurang maksimal. Takut apa lagi? Pokoknya isinya takut. Karena manusia semakin dia memiliki ilmu, semakin bertambah ilmunya, semakin dia bertambah ilmunya apa? Bukan malah berani sama Allah. Al ilmu khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu ini isinya takut. Tapi bukan dikit-dikit takut pocong, bukan takut genderuwo, bukan. Artinya takut tidak maksimal kepada Allah Subhanahu al-ilmu, karena itu isinya ilmu. Ilmu itu isinya takut. Tidak gampang. Oh ini, saya kan sudah bisa dakwah. Sudahlah saya dakwah lewat aplikasi TikTok atau aplikasi apa. Dakwanya semenit, ngelihat goyangannya 5 menit. Alhamdulillah minta. Ilmu ini isinya takut. Yu'raf bidaka ahluh. Yang memiliki rasa takut ini hanya orang-orang al-arif billah, yang sudah mengenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takut. Khaufun minal jalil. Takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sendiri takut. Kadang kita kalau di depan orang salat busuk merem untuk. Ketika sedang majelis ngangkat tangan, ya Allah, nangis puter ya. Maka hati-hati, ini tips salam ya buat para munsyid itu. Tips salam. Kalau mau nangis jangan di mic, lebay. Nangis. Dalam rumah main Facebook. Kalau mau nangis tuh malam, dua-duaan sama Allah. Nangis, ingat dosa, ingat masih jauh dengan Nabi Muhammad, masih belum cinta. Bukan di mic, lebay itu. Sudah di mic live streaming. Naudzubillah min dzalik. Karena itu takwa kepada Allah yang pertama isinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 2, wal amalu bit tanzil. Nomor 2, mengamalkan apa yang sudah diturunkan, sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melakukan puasa, salat, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Puasa, beb. Lapar, amit, seorang yang mengucap bahasa Madura. Lapar, beb. Dolon bau. Abun lapar. Tapi ki seneng rasana noreng. Lapar perutnya, bau mulutnya, tapi masih seneng ngomongin orang, masih gibah. Apa itu? Tak diterima. Naudzubillah min dzalik. Diterima puasa tapi tidak dapat pahala. Naudzubillah min dzalik. Wal qanaatu bil qalil. Wal qanaah bil qalil. Merasa cukup dengan hal yang sedikit. Merasa cukup dengan hal yang sedikit ini termasuk takwa kepada Allah. Merasa cukup artinya apa? Alhamdulillah hari ini kita makan nasi, jagung, ikan pecek, sama terong, sambal, kerupuk, sama kuah. Tapi kita nerima dengan hal yang sedikit itu. Wal qanaatu bil qalil. Nasi jagung ya akhi, nasi jagung. Ikan kering, cek pecek. Tapi kalau ente qanaah, bayangin ente hidup di Hadramut, di Yaman, yang mana di sana tidak ada nasi jagung, tidak ada tempe, tidak ada ikan kering. Ente bakalan tahu nikmatnya ikan kering, nasi jagung kalau ente pernah 2 tahun di Hadramut minimal. Mulero nyunguk nasi jagung, wow, it's amazing. Keren.
Ketika kita qanaah dengan yang hal yang sedikit itu nikmat. Tapi kalau yang kita yang di depan kita nasi jagung, ikan kering, tapi pikiran kita ke sate, ke gulai. Di depan kita ada nasi jagung, tapi pikiran kita ke sate, ke gulai, ke bakso. Tak kira enak. Oleh karena itu, termasuk daripada al-qanaah bil qalil, kita selalu berasa bersyukur kepada manusia. Ada orang nolong kepada kita, ada orang ngebantu kita, ada orang dekat dengan kita, ada orang yang sering bersama kita ngaji bareng dengan ustadz kita Habib Muhammad Ridho. Apa? Berterima kasih. Terima kasih Habib atas ilmunya. Terima kasih. Kenapa? Kalau kita sudah bersyukur dengan manusia, maka kita akan gampang bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang di dunia masih belum bisa berterima kasih dengan manusia, di dunia belum bisa terima kasih ke temannya, belum bisa terima kasih ke gurunya, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, makna ketakwaan menurut versi Imam Ali karamallahu wajhah, wal istidadu li yaumir rahil. Prepare, siap-siap sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Sudah memiliki bekal sewaktu-waktu Allah memanggil kita, kapan aja kita sudah siap. Maksudnya yang dipikirin bukan dunia. Di dunia hidup miskin. Bagaimana keagungan orang miskin yang disebutkan Habib Ridho barusan ini? Di dunia hidup sederhana. Tapi apa? Di akhirat dia kaya raya. Di dunia biasa-biasa aja, tapi di akhirat punya istana. Bukan dunia yang dia pikirkan, tapi akhirat yang dia siapkan. Samanya orang kalau mau bepergian 3 hari ke Surabaya, 3 hari mau jalan-jalan, apa yang disiapkan? Bekal, uang, udah gitu apa? Baju, disiapin semua untuk perjalanan 3 hari. Bagaimana perjalanan kita yang abadi? Tidak ada angka, tidak ada hari, tidak khalidina fiha abada, selama-lamanya. Apakah udah siap? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pengarang kitab Sulamut Taufik dan pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu. Apa kata beliau di antara salah satu qasidahnya? Ya Rabbi ma ma'nal amal wa kasbuna kulluh zalal. Ya Rabbi, aku tidak duwe amalan yang untuk dipersiapkan untuk hari akhir. Padahal hari-hari beliau untuk dakwah kepada Allah, hari-hari beliau sholat malam, hari-hari beliau puasa, hari-hari beliau ngajar. Sampai pernah ketika mau masuk bulan Ramadan, beliau panggil anak-anaknya, anak, ayo kumpul semua. Siapa yang mau jual jamnya buat Abah? Jamnya buat Abah mau dijual. Buat apa? Abah sudah ada waktu. Waktunya Abah sudah buat ibadah semua. Abah butuh waktu tambahan. Ada yang mau jual waktunya buat Abah? Ini apa kata beliau? Ya Rabbi ma'manal amal. Ya Allah, aku tidak punya amalan apa-apa. Wa kasbuna kullu zalal. Semuanya kalau seumpamanya hancur, hilang. Lakin lana fika amal. Tapi aku punya harapan satu kepada engkau ya Allah. Mudah-mudahan engkau tidak menyanyiakan apa yang aku usahakan ini. Amin ya Rabbal. Abdullah bin Husain aja mengatakan gitu. Gimana kita? Adakah persiapan kita tentang mati? Kadang ada orang baru bisa terawih seminggu aja udah ngupload di status. Kalian tidak pernah sholat terawih, dasar penghuni neraka. Baru terawih seminggu. Baru bisa tadarus di masjid, apa? Bikin story. Mau sampai kapan wahai orang beriman? Anda main HP saja. Ayo ingat Al-Qur'annya. Baru ngaji. Ada lagi yang malu, yang bikin malu ini. Yang malu nih, orang paling malu nih nanti nih apa? Jamaah di masjid. Nih orang paling malu. Tidak pernah salat jamaah di masjid. Jamaahnya mingguan atau tahunan. Tak tahunya ketika mati diangkat
sama saudara-saudaranya, diangkat sama tetangga-tetangganya, disolatin berjamaah di masjid. Padahal dia tidak pernah naik masjid. Todus tak todus. Malu apa enggak? Tidak pernah sholat jamaah, tapi ketika sudah mati disolatin berjamaah. Malu tak malu? Kata malaikat. Malaikat lo komen, tak banyak, tak perlu banyak-banyak komentar. Gitu tak ada malaikat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, dan mudah-mudahan terus Allah berikan hidayah kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberi persiapan ketika sudah nyampe di hari akhir. Amin ya rabbal. Segini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kurangnya tambahin sendiri, jika ada lebihnya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang mau tanya, ada mau tanya? Pertanyaan? Tidak ada. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا رب لنا في أهل الكتر والثوابت رب وفقنا ربنا كنا تقول لا تأتينا رسول واغفر ستار وصلاة الله عليه المصطفى من الحق كان والباقي كتاب فيه الشفاء وعلى الآله وعلى الصحب المساكين اللهم اهدنا بهداه واجعلنا من سير ولينا وليا سواك لا تجعلنا من الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشركنا قالوا علينا توبة تغفر لكل حوبة وانصر لنا العورات وآمن روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤل صلى أحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول أحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عدالة رشيد والحمد لله والتناهي